Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa sih Susifa? Banyak yang mengatakan Susifa itu wanita multi talent. Dia itu bisa apa aja sih? Atau berbakat apa aja sih? Yuk kita simak videonya. Keren 30 pas Gua aja nggak bisa nyampe 30. pas yang warna merah bagus, keren. Puas dorong, exit, wah. Taruh dulu dia, mampus. Dari Harus ditaruh tangkai gitu dia mah. Kayak harus ada kayu gitu nggak sih penyanggahnya. Jadi beberapa hari yang lalu aku iseng nanemin caisim yang mama masak, akar-akarnya masih ada. Tadinya begini, terus sekarang udah tumbuh, lihat tuh. Bisa juga ternyata ya. Kamu ada temennya. Hey. Mau keluar. Aduh. Kok Snowy ikut-ikutan sih? Si kakak ikut-ikutan. Hah? Lolos kepala. Lebih teliti lagi. Masih juga yang dua kecil tuh. Yang dua itu tengah-tengah yang bundaran itu. Kanan kiri atas bawah, tarikan yang dua halus, tarikan yang dua halus, tarikan yang dua halus. Nah, masih juga yang ini dari sini. Tarikan yang dua halus, taruh di tengah-tengah. Tarikan yang dua halus, taruh di tengah-tengah, atas kanan. Ini setelah beberapa jam, 2 jam deh kayaknya. Jadi udah mulai menyusut lagi dan berubah warnanya. Agak deg-degan sih ini tengkunya. Gitu. Wah. Kena mata lagi. Takutnya sebelah sini jadi lebih matang gitu loh. Karena ada apinya juga gede banget. Kena angin. Agak kagok ya ngaduknya. Diperhatiin kan tadinya awalnya segini nih, berkurang lagi nih, nanti berkurang lagi gitu terus sampai 7 jam ke depan kira-kira. Yap. Ini udah jadi nih hasilnya, jadi set. Ingat nggak tadi yang aku bilang di awal? Tadinya kan segini, santannya jadinya berkurang segini. Tuh, kalau di keluarga aku
sukanya, keluarga kita lebih tepatnya sukanya tuh yang teksturnya tuh kayak gini, kekentalannya seperti ini tuh. Yum. Biasanya sebelum memulai aktivitas, aku akan sempatkan untuk berolahraga supaya badanku selalu sehat. Oh ya teman-teman, saya ingatkan kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya tentang Tusifa atau kabar-kabar terbaru yang kalian belum ketahui tentang apa sih aktivitas atau kegiatan Tusifa atau hobi-hobi Tusifa yang lain. Kalian like, komen, dan subscribe ya, jangan lupa. Tusifa itu memang beda ya teman-teman dari yang lain. Dia itu punya kebiasaan yang unik. Contohnya dia itu suka ngomong sama tanaman, suka ngomong sama binatang. Dia itu nganggapnya semua itu binatang atau tumbuh-tumbuhan yang dia suka itu sebagai bestie. Dan itu juga terjadi sama aku loh teman-teman. Aku juga kayak gitu. Aku juga punya kebiasaan yang sama. Menurut aku, kita itu bahagia itu tidak harus dengan kemewahan, kita meningkatkan mood kita itu nggak harus dengan hal-hal yang berharga, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang membuat mood kita naik, yang membuat kita happy dengan melakukan aktivitas, membuat kita bisa berproses menjadi yang lebih baik lagi, atau dengan agar kita itu tidak jenuh dengan kebiasaan-kebiasaan kita itu bisa melakukan sesuatu yang membuat hati kita senang. Karena bahagia itu kita yang ciptakan teman-teman. Ingat, bahagia itu kita yang ciptakan. Jadi bahagia dan tidak bahagia, mood dan tidaknya diri kita itu tergantung kita. Bagaimana kita bisa mengubah energi negatif menjadi energi positif dalam hidup kita. Jadi teman-teman, ketika kalian lagi nggak mood, ketika kalian males-malesan, kalian pertama kali ingat referensi. Jadi orang hidup saya sering membahas referensi dalam vlog saya. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya, pentingnya dalam hidup, pentingnya kita mempunyai referensi itu apa, untuk apa, dan bagaimanakah referensi yang harus kita pilih dalam hidup kita, sesuai nggak dengan kemampuan diri kita, sesuai nggak dengan bakat kita atau dengan kemampuan kita. Aku udah bahas di video yang kemarin teman-teman, jadi kalian wajib nonton video yang kemarin. Tusifa ini memang anaknya humble banget, anaknya luar biasa. Dia tuh gadis multi talent teman-teman, banyak yang suka karena dia itu jiwa keibuannya Masya Allah luar biasa, orangnya lembut, penyayang, pecinta alam. Setiap orang mungkin punya beda-beda kesibukan, beda-beda aktivitas, beda-beda juga hobi dan bakat. Cuman dari dia aku suka dia itu mencintai lingkungan. Tusifa ini Masya Allah dia itu benar-benar cinta alam, secinta itu dengan lingkungan. Bahkan ketika dia di luar, pada saat dia lagi tidak menemukan kantong sampah, itu dia simpan sampah itu agar tidak merusak lingkungan, agar tidak membuang sampah sembarangan. Cinta itu dia dengan lingkungan. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran dari kegiatan dia, dari pola hidup dia, kita bisa belajar. Ingat teman-teman, sering saya katakan belajar itu tidak perlu melihat usia. Referensi itu tidak memandang usia. Jadi kita bisa belajar dengan siapapun, bisa belajar dimanapun, dan manusia memang dituntut untuk berilmu. Karena dengan kita berilmu, maka akan meningkatkan iman kita. Orang yang berilmu, maka dia itu akan tahu sebenarnya tujuan hidup kita itu untuk apa. Dengan berilmu, maka kita akan mengetahui tentang kehidupan ini, tujuan hidup kita apa, dan kita diciptakan untuk apa. Jadi manusia itu memang dituntut untuk berilmu. Jadi kalian semangat, walaupun usia kalian sudah lanjut, kalian tetap semangat, harus semangat belajar. Dan belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, belajar itu juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lihat, semua itu adalah belajar teman-teman. Jadi untuk kalian,
yang patah semangat, ayo bangkit, semangat lagi. Kita belajar dalam kehidupan ini. Kita ambil hikmah dari apa yang kita lihat. Kita belajar dari setiap kejadian atau setiap sesuatu yang kita lihat. Jangan jadi manusia yang merugi, teman-teman. Waktu ini singkat. Kita manusia punya batas waktu. Allah ngasihnya sampai kapan kita tidak pernah tahu. Wallahu alam, itu adalah rahasia Allah. Kita gunakan waktu ini sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadilah manusia yang dicintai banyak orang. Ketika kita nanti sudah tidak ada di dunia ini, ilmu-ilmu yang kita punya, orang bisa menggunakannya. Itu adalah sumber sedekah, itu adalah sumber jariah untuk kita. Ketika kita sudah nggak ada nanti, walaupun hanya jejak digital, walaupun hanya sekedar untaian kata atau sekedar tulisan, bila tulisan itu bermanfaat atau digunakan orang untuk kebaikan, insya Allah itu akan menjadi jariah kita. Jadi, manfaatkan waktu yang ada, pergunakan waktu sebaik-baiknya, gunakan media sosial ini untuk kebaikan, untuk saling menyayangi, menjalin silaturahmi, mendoakan satu sama lain. Jadikan referensi kamu sebagai penyemangat hidup untuk menjadikan hidup kamu lebih baik lagi. Kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan yang terbaik. Semoga di tahun ini yang tinggal berapa hari lagi akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah izinkan kita bertemu dengan tahun yang akan datang, tahun yang akan membimbing kita menjadi lebih baik lagi, tahun yang akan memberi kita pelajaran yang lebih baik lagi, agar hidup kita itu lebih bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadilah manusia yang selalu berpikir positif, yang selalu berhusnudzon kepada Allah. Terima kasih support dan dukungan dari kalian, doa-doa baik kalian. Semoga doa baik akan kembali kepada kalian yang berdoakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.